pendalaman kita harus kita melihat. Saya setuju dengan Pak Haris tadi, Turino tadi. Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia curiga konflik Pulau Rempang karena ada kepentingan asing yang tidak suka dengan kemajuan Indonesia. Hal itu diungkapkan Bahlil dalam rapat bersama DPR RI seperti dimuat YouTube Parlemen TV pada Rabu 13 September. Bahlil mengatakan bahwa proyek strategis nasional atau PSN yang akan dibangun di Pulau Rempang adalah sebuah pabrik kaca terbesar kedua di dunia setelah yang pertama ada di China. Pabrik kaca terbesar kedua di dunia itu juga, kata Bahlil, akan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia yang cukup besar karena adanya hilirisasi pertambangan. Semua tahu, kata Bahlil, ketimbang menjual mentah hasil bumi, jauh lebih baik apabila hasil bumi tersebut dikelola di dalam negeri sehingga menjadi nilai tambah untuk dijual. Maka Bahlil curiga konflik Pulau Rempang merupakan kepentingan asing yang tidak senang melihat Indonesia maju. Apalagi sebelumnya tidak pernah ada konflik saat ada wacana Pulau Rempang mau diciptakan menyaingi Singapura. Bahlil pun mengaku heran apabila Indonesia mau membangun hal yang besar, pasti saja ada konflik. Sebagai mantan aktivis, Bahlil mengajak masyarakat Indonesia untuk kritis dan curiga dengan konflik Pulau Rempang. Apalagi, kata Bahlil, ada bule ikut-ikutan mengomentari konflik di Pulau Rempang dan viral di TikTok. Sementara menurut Bahlil, seharusnya bule tersebut tidak ada kepentingan dengan pembangunan industri di Pulau Rempang. Pendalaman kita harus kita melihat. Saya setuju dengan Pak Haris tadi, Turino tadi. Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian deh, Bapak Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan mengimbangi Singapura. Saya mau tanya, apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita membangun besar di sana, ada aja. Sebagai mantan aktivis, sebagai juniornya Pak Nusron, kita diajari biasanya kalau meminum air putih yang merah, kita tidak tanya kenapa dia merah. Tapi Pak Nusron punya ajaran adalah ada apa itu? Racun atau pemanis? Saya mencoba untuk memakai analisa itu dalam konteks ini. Jadi, menurut saya, dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia boleh ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Jadi, menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urusan investasi, semuanya mulus. Itu Bu, terkecuali mau bangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah, kok gimana?